ini tidak diperlukan. Kenapa? Karena Anda masih punya waktu 5 hari kemudian, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel aku. Salam kenal, aku Lili Hernawati. Teman-teman, kali ini kita akan kembali membahas mengenai prediksi soal untuk seleksi P3K tahun 2023 yang kabarnya sebentar lagi akan dibuka. Dan pada video kali ini khusus kita akan membahas mengenai bocoran soal untuk tes wawancara. Tapi sebelum itu teman-teman, buat kalian yang belum subscribe channel ini, yuk dukung Mimin dulu dengan klik tombol subscribe kalian. Dan jangan lupa untuk nyalakan juga tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari aku. Terima kasih. Oke teman-teman, karena kali ini adalah edisi video bocoran soal, jadi seperti biasa saya akan tampilkan dulu chat dari salah satu teman kita ya yang memberikan FR-nya atau field report-nya yang sudah tes pada bulan Maret tahun 2023. Apa saja dia teman-teman? Ini dia ya. Halo Kak Lili, selamat pagi. Aku kemarin habis tes. Makasih banyak ya Kak Lili. Aku emang gak terlalu bisa sempurna kalau ngerjain soal model TKP Mansoswan, karena menurutku itu subjektif. Jadi aku pacu buat lebih banyak pelajari teknis. So far FR-nya yang Mansoswan sama persis kayak yang di YouTube Kak Lili. Makasih ya Kak Lili udah mau share dan berbagi tentang soal Mansoswan. Terbantu sekali. Buat konten Kak Lili ini aku bagi FR. Terima kasih ya Kak ya. Yang nomor 1, saya sedang ada konflik dengan teman saya, tapi ketika saya disuruh atasan presentasi tentang kinerja kelompok, saya juga turut mencantumkan kinerja teman saya yang sedang berkonflik dengan saya. Ini soal sosial kultural, saya tidak masukkan ke video kali ini teman-teman ya. Silahkan teman-teman coba komen jawabannya apa. Sangat setuju atau sangat tidak setuju untuk yang nomor 1 ini teman-teman, oke? Yang kedua, Anda suka sekali dengan merek Mi X dan harganya murah. Ini soal wawancara teman-teman, nanti kita akan masukkan. Jadi saya tidak akan baca lebih lanjut supaya durasinya tidak terlalu lama. Kita lanjut lagi ke soal yang nomor 3. Paman saya tidak menyetujui pembangunan tempat ibadah di perumahannya karena emang udah banyak tempat ibadah. Saya tidak menyetujui pendapat paman karena IMB sudah jadi dan emang harusnya tempat ibadah dibangun untuk semua umat beragama. Ini untuk sosial kultural. Silahkan teman-teman coba komen juga jawabannya apa. Apakah sangat setuju atau sangat tidak setuju teman-teman ya. Yang keempat, Anda berada di tempat kerja yang mana banyak pegawai senior. Di sana Anda menjadi tim koordinasi. Ini silahkan teman-teman baca ya. Nanti coba kita akan bahas bersama. Kemudian yang kelima, suatu saat atasan Anda meminta Anda untuk merekap data-data para pegawai dan dikirimkan deadline 5 hari kemudian. Ini nanti kita bahas teman-teman ya. Selanjutnya nomor 6, Anda harus segera keluar kota dalam jangka waktu 1 minggu, namun SIM Anda hilang. Ini juga soal wawancara. Sekarang udah zamannya orang mengurus pakai jasa urus SIM yang mana akan jadi lebih cepat. Bagaimana menurut Anda mempertimbangkan tawaran untuk mengurusnya ke calo, mencari info tentang jasa pembuatan SIM yang lebih cepat karena akan membantu, melakukan pembuatan SIM sesuai prosedur jika waktu yang dibutuhkan tidak lama, atau yang D, melakukan pembuatan SIM secara resmi namun waktu yang dibutuhkan lebih lama. Oke, selanjutnya yang nomor 7, akibat pandemi. Ini juga kita akan bahas ya teman-teman ya, kalau tidak salah nanti kita akan coba bahas. Kemudian nomor 8, Anda sebagai ketua tim, ada anggota Anda yang tidak tertarik dan tidak mau bekerja sama. Nah, ini nanti ada di soal juga. Kita lanjut nomor 9, Anda disuruh atasan ada untuk menaikkan target 10%, padahal tahun kemarin target saja belum mencapai 100%. Oke teman-teman, silakan teman-teman baca ya. Yang nomor 10 juga, Anda berada saat bekerja, maksudnya ini bekerja saat pelayanan publik teman-teman ya. Nanti coba saya akan tuang kembali menjadi soal utuh teman-teman ya. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama ya, biar tidak banyak durasinya teman-teman ya. Dan soal-soal ini belum sempat saya bahas teman-teman di video-video sebelumnya, karena kemarin langsung kita membahas mengenai moderasi beragama ya. Kakak ini sekitar hari-hari 2 hari terakhir ya. Kakak ini tes sekitar 2 hari sebelum selesai tes Mansoswan teman-teman. Jadi saya tidak ikut bahas di yang
video-video sebelumnya. Oke, kita langsung saja. Anda suka sekali dengan merek mie X dan harganya murah ya, harganya murah. Mie itu merupakan mie favorit Anda. Suatu ketika mie tersebut langka di pasaran dan harganya mahal. Ini bertentangan dengan yang sebelumnya ya. Dia menjadi favorit Anda karena Anda suka rasanya dan dia murah sebelumnya. Kemudian tiba-tiba mie tersebut menjadi langka dan harganya jadi mahal. Apa yang akan Anda lakukan? A. Tetap membeli dan mencari mie tersebut karena favorit Anda. Ingat ya teman-teman, ya kita langsung bahas ya. Ingat teman-teman ya, bahwa di soal tidak disebutkan apakah Anda orang yang mampu untuk membeli mie mahal atau tidak, gitu ya. Tidak disebutkan. Hanya disebutkan bahwa mie tersebut awalnya murah dan tiba-tiba menjadi mahal. Nah, kalau yang A tetap membeli dan mencari mie tersebut karena favorit Anda. Ini teman-teman mungkin Anda konsisten untuk makan mie tersebut ya. Tapi karena keadaannya berubah, teman-teman bisa jadi teman-teman tidak bisa membelinya ataupun tidak bisa menemukan mie tersebut ya karena langka. So yang ini mungkin kurang tepat untuk kita pilih teman-teman ya, kalau tetap membeli mie tersebut. Kemudian yang B, sesekali membeli ketika ada uang lebih. Menurut saya lebih tepat yang B dibandingkan yang A ya. Kenapa? Karena ini sesekali. Ingat ya, harganya sudah menjadi mahal dan sudah langka, susah dicari. Jadi sesekali bisa kita membeli mie tersebut jika ada uang lebih, gitu teman-teman ya. Kalau yang A ini terdengar seperti kita memaksakan keinginan kita ya teman-teman ya, gitu. Tidak bisa beradaptasi dengan keadaan gitu. Yang C, mencari mie dengan kualitas dan rasa yang hampir sama dan harganya murah. Ingat teman-teman ya, ini mie favorit Anda karena Anda suka rasanya, Anda suka sekali. Jadi kalau rasanya Anda ubah, kualitas dan rasanya hampir sama, berarti tidak sesuai lagi dengan kesukaan Anda. So ini juga tidak bisa kita pilih teman-teman ya, lebih unggul yang B jawabannya, sekali membeli ketika ada uang lebih gitu teman-teman. Kemudian yang D, cari mie yang beda dan murah, apalagi yang ini ya, lebih rendah poinnya dibandingkan yang C. Ini kemungkinan poinnya 1. Karena teman-teman langsung mencari mie yang beda, yang tidak sesuai dengan favorit Anda dan murah gitu teman-teman ya. Oke, jadi untuk nomor 1 ini yang memiliki poin 4 itu yang B teman-teman ya. Kita boleh beda pendapat, silahkan komen di kolom komentar. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Anda berada di tempat kerja yang mana banyak pegawai senior. Di sana Anda menjadi tim organisasi. Tapi ketika melakukan rapat, pegawai senior selalu meminta pendapatnya diutamakan karena mereka senior. Sebagai tim koordinasi yang lebih muda, bagaimana pendapat Anda? Oke teman-teman, kita langsung jawab ya. A. Tidak menghiraukan pegawai senior. Kalau Anda tidak menghiraukan mereka, ingat mereka adalah senior. Mereka memiliki pengalaman yang lebih banyak. Mereka memiliki waktu kerja yang cukup lumayan lama untuk dipertimbangkan. Jadi tidak bisa kalau teman-teman langsung tidak menghiraukan pendapat mereka, teman-teman ya. Jadi ini tidak memiliki poin yang unggul. Kemudian yang B, tetap membuat keputusan dan mendengarkan pendapat senior. Ini menurut saya lebih tepat teman-teman ya. Kenapa? Karena Anda tetap membuat keputusan, tidak bergantung pada keputusan senior, tapi Anda tetap mendengarkan pendapat senior, tetap mempertimbangkan pendapat mereka, gitu ya. Kemudian yang C, mendengarkan pendapat senior. Ini tidak lebih unggul nilainya dibandingkan yang B, karena hanya mendengarkan pendapat senior. Anda tidak ditekankan apakah Anda membuat keputusan itu atau tidak, gitu ya. Kemudian yang ini kita eliminasi ya. Kemudian yang D, melaksanakan pendapat senior karena Anda hanyalah orang yang lebih junior. Ini berarti Anda akan terus bergantung pada orang yang lebih senior kalau Anda langsung melaksanakan pendapat mereka dan Anda tidak mau mengambil keputusan sendiri ya. Jadi ini tidak unggul. Ini kemungkinan poinnya 1 teman-teman yang D ini. So jawaban nomor 2 ini juga jawabannya adalah yang B teman-teman ya. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Assalamualaikum teman-teman, Mimin mau rekomendasikan buku yang berisi kumpulan soal dan pembahasan untuk seleksi kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara untuk calon PPPK tahun 2022 formasi guru dan non-guru. Buku ini berisi 11 paket yang terdiri dari 5 paket soal dan pembahasan untuk kompetensi manajerial, 3 paket soal dan pembahasan untuk kompetensi sosial kultural, dan 3 paket soal dan pembahasan untuk wawancara.
Buku ini tidak tebal namun dapat mewakili setiap kompetensi soal dengan baik, berisi prediksi soal terbaru yang aplikatif. Harganya sangat terjangkau namun kualitasnya sangat bersaing dan unggul. Pembahasannya terperinci dan jelas. Yuk segera diorder. Terima kasih. Suatu saat atasan Anda meminta Anda untuk merekap data-data para pegawai dan dikirimkan dengan deadline 5 hari kemudian. Ingat, deadline 5 hari kemudian, kita tandai ya. Akan tetapi komputer dan sistem di kantor sedang rusak dan tidak bisa merekap. Bagaimana yang Anda lakukan? A. Segera merekap secara manual semua data pegawai dan langsung mengirimnya. Kalau Anda merekap secara manual, ini akan membutuhkan waktu yang cukup banyak teman-teman. Dan ingat bahwa komputer dan sistem itu rusak di hari pertama. Karena di sini ditekankan bahwa deadline-nya itu 5 hari kemudian. Gitu ya. Jadi tidak tepat kalau Anda langsung saja menggunakan cara manual selama 5 hari tersebut teman-teman ya. Dan tidak mungkin juga selama 5 hari tersebut komputer dan sistem di kantor error teman-teman. So ini tidak memiliki poin yang unggul ya. Kemudian yang B, menghubungi tim IT untuk menyelesaikannya. Gimana teman-teman? Kalau menurut saya lebih unggul yang B ya, menghubungi tim IT. Karena ini di hari pertama dia sistemnya rusak gitu ya. Jadi tim IT masih bisa membenarkannya di hari pertama dan Anda masih punya waktu 5 hari kemudian untuk menyelesaikan tugas tersebut. Gitu teman-teman ya. Jadi yang B ini lebih unggul dibanding yang A. Kemudian yang C, bilang kepada atasan kalau sistem sedang rusak. Itu bukan tanggung jawab dia ya. Atasan itu masih punya banyak pekerjaan. Kalau mengenai kerusakan atau sistem yang rusak itu lebih kepada IT. So yang ini poinnya tidak lebih unggul dibanding yang B, kita eliminasi. Kemudian yang D, meminta perpanjangan deadline kepada atasan. Ini tidak diperlukan. Kenapa? Karena Anda masih punya waktu 5 hari kemudian teman-teman. So jawaban yang paling unggul di nomor 3 ini adalah yang B ya, menghubungi tim IT untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 4. Akibat pandemi COVID, pekerjaan bisa dilakukan WFH, work from home ya teman-teman ya. Akan tetapi banyak yang mengeluh karena alasan harus melakukan tugas rumah seperti memasak, mencuci, mengurus anak dan sejenisnya. Padahal WFH adalah perubahan yang positif. Bagaimana menurut Anda? Kita langsung jawab. A, tetap fokus dengan pekerjaan meski WFH atau tidak. Jadi dimanapun dia bekerja, yang A ini mau di home atau di kantor, dia akan tetap fokus untuk bekerja. Ini poin yang bagus teman-teman ya, kita keep dulu. Kita lihat yang B, menerima perubahan tersebut dan beradaptasi untuk melakukan WFH seperti rekan kerja lain. Ini terdengar positif teman-teman ya, saya juga hampir terkecoh. Tapi kita lihat di sini ya, menerima perubahan tersebut dan beradaptasi untuk melakukan WFH. Ini bagus. Tapi kita lihat seperti rekan kerja yang lain. Padahal di soal sudah disebutkan bahwa banyak yang mengeluh, banyak rekan kerja yang mengeluh. Berarti tidak sesuai ya, bertentangan dengan kalimat di soal dengan di jawaban. Jadi rekan kerja yang lain lebih banyak mengeluh dibandingkan dengan yang beradaptasi. Jadi ini bukan poin yang unggul. Kemudian yang C, menolak WFH. Ini apalagi menolak, jangan ya. Kalau ada kebijakan yang baik dari kantor, teman-teman tidak boleh menolaknya. Teman-teman harus berusaha beradaptasi dan mengambil kesempatan untuk berkembang, teman-teman ya. So yang C ini kita tidak usah baca lengkap, ini langsung aja eliminasi. Kemudian yang D, WFH merupakan sarana untuk bisa menunda-nunda pekerjaan. Ini selain kalimatnya negatif, ini juga hanya pendapat, tidak menunjukkan sikap Anda, gitu ya. Ini hanya pendapat. Lebih unggul yang A ya, tetap fokus dengan pekerjaan meski WFH atau tidak. So jawaban nomor 4 ini yang memiliki poin 4, yaitu yang A. Itu teman-teman ya. Kita lanjut ke soal yang nomor 5. Anda disuruh atasan untuk menaikkan target sebesar 10%. Padahal tahun kemarin target belum mencapai 100%. Apa yang akan Anda lakukan sebagai ketua tim? Oke teman-teman, kita langsung jawab ya. Ini Anda disuruh menaikkan target, padahal yang kemarin saja tidak mencapai target gitu. A, menolak dan membicarakannya dengan atasan terkait kendala target tahun kemarin yang tidak tercapai. Ini kalau langsung Anda menolak, berarti Anda tidak bisa memberikan solusi yang terbaik gitu teman-teman ya. Harusnya Anda memberikan solusi dulu terhadap masalah yang diberikan, tidak langsung menolaknya gitu teman-teman ya. Kemudian yang B, menerima tugas tersebut dan berbicara kepada atasan bahwa harus ada penambahan pegawai supaya kinerja bisa melebihi batas. Nah,
Nah, teman-teman, menurut saya yang B ini lebih unggul, teman-teman ya. Anda menerima tugas tersebut, kemudian memberikan solusi. Apa solusinya? Yaitu harus ada penambahan pegawai supaya kinerja bisa melebihi batas. Supaya target yang kemarin tercapai dan target untuk penambahan 10% juga tercapai. Gitu, teman-teman ya. Jadi yang B ini lebih unggul dibanding yang A. A bisa kita eliminasi. Jangan langsung nolak-nolak aja ya. Yang C, mematuhi perintah atasan dan mengerjakan seadanya. Kata seadanya berarti Anda tidak akan maksimal untuk bekerja. Dan juga apalagi untuk penambahan yang 10%, 100% saja belum tentu akan tercapai kalau Anda hanya pasrah-pasrah saja, teman-teman ya. Ini kegagalan kemarin bisa terulang kalau Anda mengambil yang C. Kemudian yang D, segera melaksanakan tugas tersebut. Segera melaksanakan tugas tersebut, padahal di sana ada masalah yang diberikan. Jadi harus ada solusi. Untuk nomor 5 ini yang memiliki poin paling tinggi yang B, teman-teman ya. Yang memiliki poin 4, kita lanjut ke soal yang nomor 6. Assalamualaikum teman-teman. Buat teman-teman yang mau ikut seleksi PPPK Kementerian Agama, aku mau rekomendasikan e-book prediksi soal moderasi beragama nih. Soalnya aku susun dengan 2 format, yaitu pilihan ganda dan pilihan sikap dari beberapa pernyataan berdasarkan 5 tingkat bobot penilaian dari Kemenak. E-book ini terdiri dari prediksi soal yang aplikatif yang disusun berdasarkan buku moderasi beragama yang diterbitkan oleh Kementerian Agama dan referensi lainnya. Tentunya dilengkapi dengan kunci jawaban dan pembahasan yang terperinci. Yuk segera diorder. Terima kasih. Anda bekerja pada pelayanan publik. Anda melihat banyak antrian yang panjang, sedangkan pelayanan terkesan kurang cepat dan lambat. Bagaimana tindakan Anda sebagai atasan? A, melakukan pelatihan kepada pegawai dan mengadakan pembekalan bagaimana melakukan pelayanan publik yang efektif tahun depan. B, membuka tambahan pelayanan di jam-jam tertentu untuk mengurangi kepadatan antrian. C, membiarkan saja karena mungkin memang saat ini saat ramai-ramainya orang yang sedang antri. Atau yang D, menegur pegawai untuk lebih cekatan. Silakan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Oke teman-teman, untuk nomor 6 ini adalah soal nomor terakhir. Next kita akan bahas-bahas lagi bocoran-bocoran soal yang belum pernah saya bahas sebelumnya. Tapi teman-teman tolong bantu saya untuk meramaikan video ini dengan komen di kolom komentar jawaban kalian apa. Apakah A, B, C, atau D, dan komen juga alasan kalian. Oke teman-teman, terima kasih. Oke teman-teman, itu saja video kita kali ini. Terima kasih untuk partisipasi kalian dan terima kasih juga karena teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, jangan lupa dukung Mimin dengan klik like, komen, subscribe, dan nyalain juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang lain supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.